Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas seputar microjob ya teman-teman. Yang dimana tentunya microjob ini bisa kalian manfaatin untuk bisa dapetin penghasilan tambahan dari internet cuma dengan mengerjakan tugas-tugas ringan aja. Nah, untuk microjob yang akan kita bahas kali ini merupakan microjob requestan dari teman kita, yaitu Swan Ide Kreatif. Yang dimana kemarin si Swan Ide Kreatif nih request untuk dibuatin tutorial cara dapetin cuan dari microjob yang bernama Joomla Workers. Kayak ini ya, kemarin tuh dia bilang, "Bang, tolong review Joomla Workers dong." Nah, jadi sesuai dengan requestan dari teman kita si Swan Ide Kreatif ini, jadi pada video kali ini gue akan ngebahas seputar microjob dari platform yang bernama Joomla Workers ini ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang mungkin belum tahu microjob ini apa, jadi microjob ini simpelnya adalah suatu jenis pekerjaan ringan yang tersedia di internet yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran beberapa dolar cuma dengan mengerjakan tugas-tugas ringannya. Nah, untuk tugas ringan berbasis microjob ini sendiri, ini tuh macam-macam ya. Kayak misalkan tugas nonton video, tugas bikin akun Twitter, tugas bikin akun Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, tanpa panjang lebar lagi, jadi di sini gue akan langsung aja ngebahas si website requestan dari teman kita tadi yang bernama Joomla Workers ini. Sekalian ngebahas gimana cara daftar dan juga cara cuan dari microjob yang bernama Joomla Workers ini. Nah, jadi di sini langsung aja ya. Pertama-tama di sini buat kalian yang belum punya akun di Joomla Workers-nya, kalian bisa langsung join ataupun langsung masuk dulu aja ke si Joomla Workers-nya dengan cara klik linknya yang ada di bawah ini ya. Link webnya udah gue cantumin di bawah. Nah, kalau misalkan kalian udah klik linknya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari joomlaworkers.com. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal langsung mendaftar akun dulu aja di si Joomla Workers ini supaya kalian bisa mulai bekerja dan menghasilkan passive income dari si Joomla Workers ini. Nah, untuk cara daftarnya kalian tinggal klik sign up aja di sini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal daftarin aja data diri kalian, kayak misalkan nama depan kalian, nama belakang, alamat email yang mau kalian pergunakan, kemudian username kalian beserta password yang ingin kalian pergunakan untuk login nantinya. Dan jangan lupa nanti di sini kalian tinggal konfirmasi ulang passwordnya. Dan habis itu di sini kalian tinggal isi jenis kelamin, isi negara asal, dan kemudian habis itu di sini kalian bisa masukin kode referral kalau misalkan kalian punya kode referral dari teman kalian. Ini opsional ya, nggak wajib kalau untuk referral code. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik I agree, dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik sign up. Nah, nanti setelah kalian klik sign up, maka nanti kalian akan menerima link konfirmasi yang harus kalian klik untuk memverifikasi akun Joomla Workers kalian. Nah, link konfirmasinya itu nanti akan dikirimkan ke alamat email kalian yang sebelumnya udah kalian daftarin di sini ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah klik link konfirmasinya dan udah memverifikasi akun Joomla Workers kalian, nah maka nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke tampilan kayak gini, ke tampilan microjobnya si Joomla Workers ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk tampilan Joomla Workers ini sekilas dia nih hampir mirip kayak tampilan microjobnya si Pico Workers ataupun si Sprout Gig. Yang dimana di sini nanti di kolom microjobnya ini kalian akan bisa ngelihat beberapa tugas ringan yang nantinya bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran mulai dari 0,03 dolar sampai di sini ada yang bayarannya 0,14 dolar juga. Jadi sederhananya besar kecilnya pendapatan yang akan kalian dapat di sini ini tuh tergantung dari seberapa besar tingkat kesulitan tugasnya. Nah, untuk tugasnya sendiri yang menurut gue cukup recommended di si Joomla Workers ini, kalau misalkan kita lihat secara sekilas ya, kalau dari sisi bayarannya tentu aja untuk tugas yang recommended menurut gue adalah tugas yang berhubungan dengan membuat akun, kayak misalkan buat akun Instagram ataupun buat akun Twitter. Yang dimana di sini untuk bayarannya sendiri buat kalian yang pengen ngerjain tugas ini, kayak misalkan bikin akun Twitter dan juga bikin akun Instagram, ini bayarannya tuh 0,14 dolar per satu tugasnya. Yang dimana kalau misalkan kita rupiahin ini tuh sekitar 2.000 rupiah untuk satu tugas yang bisa kalian kerjain. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara ngerjain tugasnya sendiri ini caranya kayak gimana? Nah, caranya nih hampir sama kayak microjob lainnya ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian pengen ngerjain nih, misalkan bikin akun Twitter dan pengen dapetin bayaran 0,14 dolar. Nah, jadi di sini kalian tinggal buka aja nih tugasnya nih. Kalian klik di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik tugasnya, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian akan diminta ataupun diwajibkan untuk mengisi atau melengkapi beberapa formulir dulu sebelum kalian bisa mulai mengerjakan tugas yang tadi. Nah, kayak misalkan nanti di sini kalian akan diminta untuk men-setting ataupun mengisi pertanyaan keamanan yang nantinya bisa kalian pergunakan apabila suatu saat kemungkinan kalian lupa password ataupun kalian kehilangan akun. Nah, kayak misalkan ini ya, ada security question. Nanti di sini kalian tinggal pilih aja nih. Nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan keamanan yang bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Kayak misalkan ini ya, what was the name of the hospital where you were born? Atau misalkan di rumah sakit mana kalian itu dilahirkan. Nah, terus habis itu kalau misalkan kalian udah tahu jawabannya di sini, kalian tinggal isi jawabannya. Kayak misalkan ini ya, ini untuk jawabannya gue isi di rumah sakit sejahtera, misalkan contoh. Kemudian habis
itu di your city ini kalian tinggal isi kota asal kalian. Misalkan ini gue isi di Bogor. Kemudian habis itu di sini untuk tanggal lahir kalian tinggal isi juga ya. Misalkan ini gue isi 01/01/1991. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal isi skill kalian ya. Misalkan di sini skill gue copywriting, editing video, translator language, dan masih banyak lagi. Misalkan gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan udah di sini kalian tinggal klik submit aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik submit, maka nanti kalian udah bisa langsung masuk ke si tugas yang tadi udah kalian pilih. Nah, karena tadi kita di sini pilihnya adalah tugas yang Twitter yang ini ya, membuat akun Twitter, maka nanti di sini akan ada detail instruksi apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan bayaran sebesar $0,14 ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kayak misalkan di sini nanti ada instruksinya. Instruksinya adalah di sini kalian itu nanti diharuskan untuk membuat akun Gmail baru dengan nama Amerika. Kayak misalkan Samuel Smith dan lain-lain. Pokoknya si akun Gmailnya ini harus ada nama Amerikanya. Dan kemudian habis itu langkah selanjutnya ketika kalian udah membuat akun Gmailnya, di sini kalian nggak diperbolehkan untuk membuat ataupun mencantumkan nomor telepon apapun dan jangan pasang verifikasi 2 langkah. Kemudian habis itu di poin yang ketiga nanti di sini kalian diharuskan untuk mendaftarkan recovery email address-nya dengan nama email yang ini nih, jdbrown50@gmail.com. Ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah bikin akun Gmail menggunakan nama Amerika, misalkan smith01@gmail.com dan tanpa nomor HP juga tanpa verifikasi 2 langkah, dan kemudian habis itu apabila di sini kalian juga udah mencantumkan si jdbrown50@gmail ini sebagai akun recovery-nya, maka langkah selanjutnya kalian akan diminta untuk masuk ke twitter.com dan membuat akun baru di Twitter tersebut menggunakan akun Gmail yang tadi udah kalian bikin sebelumnya di sini yang menggunakan nama Inggris tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah selesai membuat akun Twitternya nih menggunakan akun Gmail yang tadi udah kalian bikin, nah maka langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja username Twitter beserta akun Gmail dan juga passwordnya yang tadi udah kalian bikin, gitu ya. Nanti kalian tinggal cantumin aja di sini nih. Di sini buktinya. Misalkan nomor 1, kalian udah bikin Twitternya. Nama Twitternya adalah Johnny Depp. Misalkan. Yang kedua Twitter passwordnya di sini kalian masukin asem tenan passwordnya. Kemudian yang ketiga untuk yang Gmailnya kalian pakai misalkan johnnydepp@gmail.com. Kemudian passwordnya ini kalian masukin misalkan aseman tenan. Misalkan kayak gini ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal upload bukti screenshotan dari akun Twitter yang udah kalian bikin menggunakan akun Gmail yang tadi udah kalian bikin juga, gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik submit proof aja untuk mengirimkan semua bukti-bukti hasil pekerjaan kalian tadi, gitu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan udah kalian kirim nih semua buktinya dan juga hasil pekerjaan kalian, ini biasanya si tugas kalian ini akan dicek dulu sama si pemberi pekerjaannya kurang lebih selama 7 hari ya, sesuai dengan yang tercantum di sini. Kalau misalkan nanti dirasa si tugas ataupun pekerjaan kalian ini udah sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti di sini kalian akan langsung mendapatkan bayaran sebesar $0,14 yang nantinya akan langsung dimasukin ke kolom pendapatan kalian yang ada di sini nih, ke kolom earned yang ada di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk cara kerjanya sendiri bisa dibilang ini tuh cukup simpel ya. Karena yang namanya microjob ini tuh merupakan tugas mikro ataupun tugas ringan yang tentunya nggak perlu memerlukan banyak tenaga ataupun memerlukan skill untuk bisa mengerjakannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi nantinya kalau misalkan kalian pengen dapetin pendapatan yang lebih, di sini kalian tinggal ngerjain aja sebanyak mungkin tugas yang udah tersedia di sini. Jadi nantinya besar kecilnya pendapatan kalian itu tuh sangat ditentukan dari berapa banyak tugas yang udah berhasil kalian kerjain. Makin banyak tugas yang berhasil kalian kerjain, tentunya pendapatan yang akan kalian dapat juga itu akan semakin gede. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, untuk si website ini sendiri, microjob ini tuh termasuk kategori website yang aman nggak untuk digunakan? Nah, kalau misalkan kita lihat di websitenya ini sendiri, di sini sih nggak ada kayak misalkan kita diharuskan atau diminta untuk deposit. Jadi di sini gue lihat ini tuh bisa kita kerjain semuanya secara gratis, gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada diminta bayaran-bayaran ataupun deposit sama sekali. Kalau misalkan kita ingin bekerja di sini, kecuali kalau misalkan kita pengen pasang iklan nih atau pengen pasang pekerjaan, baru di sini ada tombol depositnya. Tapi buat kalian yang pengen bekerja ataupun menghasilkan uang, di sini tuh nggak ada sama sekali kayak misalkan kita diminta untuk deposit agar kita bisa withdraw dan sebagainya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kita cek profilnya si Joomla Worker ini di Scam Advisor, nah kita cek ya Joomla Worker. Kalau misalkan gua cek di Scam Advisor sih ini skornya cukup lumayan ya, 83/100, dan ini statusnya full hijau, yang tentunya ini menurut para warganet cukup legit ya. Kalau misalkan kita lihat reviewnya berdasarkan review dari si Scam Advisor. Nah, dan untuk usia si website ini sendiri, kalau misalkan gua cek di Scam Advisor, ini usianya udah lebih dari 1 tahun sih. Jadi bisa dibilang udah cukup lama lah. Untuk website ini sendiri juga asalnya dari US, bukan dari Prindavan atau
ataupun dari India. Kemudian habis itu di sini kalau misalkan kita lihat review-review yang lain berdasarkan sosial media, di sini udah ada satu review yang ngasih bintang 5, Sunny Malik di Scam Advisor ini. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat reviewnya di Trustpilot, nih kita cek ya, jumaworkers.com. Nah, kalau misalkan kita lihat di Scam Advisor, ini tuh malah ratingnya nggak bagus-bagus banget ya, 3,1, dan di sini banyak yang ngasih bintang 1 gitu. Yang dimana di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini juga ada beberapa yang kecewa dan mereka nggak mendapatkan bayaran sebesar $2 ketika mereka berhasil mengundang teman. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, di si Juma Workers ini juga ada program affiliate-nya nih, yang dimana kalau misalkan kita ngundang satu teman, kita bisa mendapatkan $2 apabila si teman tersebut mendaftar melalui link afiliasi ataupun link referral yang kita bagikan. Nah, di sini si pengguna ini dia kecewa katanya karena dia nggak dapetin reward ketika dia berhasil mengundang temennya. Nah, tapi gua nggak tahu nih untuk aturan mainnya si Juma Workers ini kayak gimana ya, karena di sini untuk aturan main tentang referral ini ada juga tertulis di sini ya di FAQ-nya tentang game apa-apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan si reward $2 tersebut apabila kita mengundang teman kita melalui link referral ataupun link afiliasi. Nah, gua nggak tahu kalau untuk ini kenapa dia bisa nggak dapat, apakah memang ada syarat-syarat tertentu yang belum terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di sini apa gimana, gua nggak tahu gitu. Nah, untuk ini mungkin nanti gua akan bahas di video selanjutnya ya, karena kalau misalkan gua bahas satu persatu tentang afiliasi si Juma Workers ini cukup banyak ya tuh rulesnya, dan mungkin kalau gua bahas semuanya sekarang ini si videonya bisa jadi panjang banget. Nah, kemudian balik lagi ke si review Trustpilot-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sekalipun ada yang ngasih bintang 1, di sini ada juga sih yang ngasih bintang 5 dan udah berhasil nge-withdraw ini tahun lalu ya, bulan Desember tanggal 14 2022. Tapi kalau misalkan gua bandingkan dengan semua reviewnya, di sini kebanyakan review negatifnya malah lebih banyak daripada review positifnya. Jadi kesimpulannya, untuk bisa ngebuktiin si Juma Workers ini emang beneran legit apa enggak, kita mesti terjun dan ngebuktiin langsung dengan cara mengerjain setiap tugas yang ada di sini dan kemudian nge-withdraw pendapatan yang kita dapat dari sini gitu ya. Nah, untuk web ini sendiri gue baru tahu dari si Swan Creator yang tadi ya. Jadi untuk gue pribadi ini tuh gue masih belum coba sama sekali. Mungkin nanti untuk kedepannya gue akan coba bikin kelanjutan dari si Juma Workers ini untuk ngelihat apakah nih dia nih emang beneran legit apa enggak gitu ya. Karena kalau misalkan dilihat dari cara kerjanya sih kalau bisa dibilang ini sedikit masuk akal sih, karena di sini untuk bayaran yang disediakan nggak gede-gede banget. Terus di sini untuk review di Scam Advisor juga bisa dibilang cukup bagus, walaupun untuk ratingnya di Trustpilot ini nggak begitu bagus ya, seperti yang kita lihat barusan ya. Di sini untuk review negatifnya bisa dibilang banyak banget. Nah, kemudian habis itu di sini ada satu hal yang aneh sih menurut gua di si Juma Workers ini, yaitu di kolom pencairannya. Nah, jadi kalau misalkan nantinya di sini pendapatan kalian udah cukup banyak dan kemudian kalian pengen withdraw, itu tuh kalian nanti tinggal klik request withdrawal aja di sini. Nah, yang bikin gua agak aneh adalah di sini di metode pencairannya si Juma Worker ini, seperti yang kalian lihat ya, untuk metode pencairannya sendiri di sini si Juma Worker ini menyediakan beberapa metode pencairan. Kayak misalkan di sini ada metode pencairan menggunakan Skrill, Ethereum, PayPal, dan juga Litecoin. Nah, untuk batas minimal pencairannya dari semua metode pencairan ini tuh adalah sebesar $6 atau sekitar 90.000 ya. Nah, yang bikin gua aneh di sini adalah untuk fee-nya. Fee-nya di sini rata semuanya 7%. Untuk metode penarikan menggunakan Skrill ini 7%, untuk Ethereum ini 7%, untuk PayPal ini 7%, dan untuk Litecoin juga sama, ini 7%. Nah, ini gue agak bingung ya, karena kalau misalkan kita lihat, harusnya untuk Ethereum dan juga Litecoin ini fee-nya harusnya si Ethereum ini lebih mahal daripada semua metode penarikan yang ada di sini, karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, Ethereum ini adalah salah satu kripto yang dimana si gas fee-nya ini atau biaya pengiriman kripto menggunakan jaringan Ethereum ini bisa dibilang ini tuh gas fee-nya yang paling mahal dibandingkan dengan semua kripto. Nah, tapi di sini untuk fee-nya ini malah sama ya, sama dengan Litecoin, yang bisa dibilang si Litecoin ini merupakan kripto yang fee-nya nih bisa dibilang nggak terlalu gede-gede banget lah, salah satu kripto yang fee-nya paling ringan menurut gua. Tapi di sini bisa sama dengan Ethereum gitu. Harusnya menurut gua kalau misalkan pencairan menggunakan Ethereum ini fee-nya bisa di atas 20% seharusnya. Nah, ini yang bikin gua agak aneh gitu sama si Juma Workers ini. Kok bisa di sini Ethereum untuk fee-nya sama dengan PayPal ataupun Litecoin. Nah, ini yang bikin gua agak ragu apakah si Juma Workers ini emang beneran legit atau cuma gimmick doang gitu. Karena di sini untuk fee-nya ini benar-benar sama semuanya rata. Mau pakai Skrill sama 7%, Ethereum sama 7%, PayPal 7%, Litecoin 7%. Sementara kalau misalkan kita kerja di situs microjob kayak misalkan Pico Workers ataupun Sproutgigs, itu jelas pasti beda ya fee ketika kita withdraw menggunakan Litecoin ataupun menggunakan PayPal, itu pasti berbeda. Yang dimana tentunya fee menggunakan kripto itu pasti akan sedikit lebih mahal jika menggunakan PayPal. Nah, di sini ini malah anehnya ini sama semuanya. PayPal 7%, Litecoin 7%, dan Ethereum yang harusnya lebih mahal ini sama-sama 7% gitu. Nah, tapi di sini gue juga nggak tahu ya apakah ini emang
udah aturan main dari sananya nih, dari si Juma Workers ini emang ngeratain atau emang gimana gitu. Jadi di sini kita memang perlu mencoba langsung si Juma Workers ini untuk bisa ngelihat apakah dia nih emang beneran legit apa enggak. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, mungkin nanti kalau sempat gua akan coba bikin part keduanya setelah gua berhasil mengumpulkan kurang lebih $6 di si Juma Workers ini dan langsung nge-withdraw pendapatan gua dari si Juma Workers ini untuk ngelihat dia nih apakah legit atau enggak gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!